Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba produk awal atau uji coba terbatas, penyempurnaan produk awal, uji coba lapangan lebih luas, penyempurnaan produk hasil uji lapangan lebih luas, uji coba produk akhir, revisi akhir, diseminasi, dan implementasi. Kelebihan penelitian pengembangan. Yang pertama, penelitian pengembangan atau research dan development mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi, karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Yang kedua, penelitian pengembangan atau research dan development akan selalu mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti atau memiliki nilai sustainability yang cukup baik sehingga diharapkan akan ditemukan produk-produk atau model-model yang sesuai dengan tuntunan kekinian. Yang ketiga, penelitian pengembangan atau research and development merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Yang terakhir, metode penelitian pengembangan atau research and development merupakan yang metode cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Selanjutnya, kekurangan penelitian pengembangan. Pada prinsipnya, selanjutnya, kekurangan penelitian pengembangan. Yang pertama, pada prinsipnya, penelitian pengembangan atau research and development memerlukan waktu yang relatif panjang, karena prosedur yang ditempuh relatif kompleks. Pengembangan atau research and development dapat dikatakan sebagai penelitian here and now. Penelitian R&D tidak mampu digeneralisasikan secara utuh, karena pada dasarnya penelitian R&D pemodelannya pada sampel, bukan pada populasi. Untuk karakteristik penelitian pengembangan. Yang pertama, masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmennya terhadap pemerolehan kualitas pembelajaran. Yang kedua, pengembangan model. Pendekatan dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga, proses pengembangan produk. Validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Proses pengembangan, validasi, dan uji coba lapangan tersebut seyogyanya dideskripsikan secara jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Yang keempat, proses pengembangan model. Pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. Langkah-langkah dan metode penelitian pengembangan. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Yang kedua, perencanaan. Dan yang ketiga, pengembangan produk awal. Yang keempat, uji coba produk awal atau uji coba terbatas. Yang kelima, penyempurnaan produk awal. Dan yang keenam, uji coba lapangan lebih luas. Selanjutnya, penyempurnaan produk hasil uji lapangan lebih luas. Lalu, uji coba produk akhir, kemudian revisi atau penyempurnaan produk akhir. Dan yang terakhir, diseminasi dan implementasi. Oke, itu tadi materi yang
dapat kami sampaikan. Sekarang kami akan membuka 2 sesi pertanyaan dengan 3 pertanyaan di setiap sesinya. Bagi yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Ya, Anggris mau tanya. Ya, Irfan. Nama saya Irfan Dewantaran, PN 1911040332. Mengapa di dalam pembuatan jurnal atau skripsi kita harus melakukan penelitian dan pengembangan? Mengapa tidak menggunakan metode yang lain yang mungkin lebih mudah tapi menghasilkan penemuan yang lebih baik? Terima kasih. Oke, terima kasih Irfan. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Aku. Maulia. Anti. Ya, silakan. Nama saya Malu Febrianti. Pertanyaan saya adalah, dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, apakah fungsi penting kegiatan penelitian tersebut? Kedengaran Oke. nggak? Ya, terima kasih Anti. Satu orang lagi. Anggren Nevrita mau nanya. Iya, Nevrita, silakan. Yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik itu termasuk ke penelitian pengembangan bukan? Kalau iya, dia masuknya ke materi belajar atau media. Terima kasih. Oke, terima kasih Nevrita. Ya, jadi kami sudah menerima 3 pertanyaan. Tolong beri kami waktu untuk mempersiapkan jawabannya.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ervan. Tadi pertanyaannya, mengapa di dalam pembuatan jurnal atau skripsi diharuskan menggunakan metode penelitian dan pengembangan? Mengapa tidak menggunakan metode yang lain yang mungkin lebih mudah tapi menghasilkan penemuan yang lebih baik? Jadi jawabannya, sebenarnya dalam pembuatan jurnal atau skripsi tidak diharuskan menggunakan metode penelitian dan pengembangan ini. Soalnya kalau emang menurut kalian lebih mudah menggunakan metode lain, kalian juga bisa pakai metode itu gitu. Misalnya kayak metode yang kemarin dijelasin, correlation, kalau emang itu lebih mudah, ya pakai itu aja. Cuman kalau pakai penelitian dan pengembangan ini, biasanya tuh hasilnya atau produknya tuh bervalidasi tinggi gitu. Cuman emang butuh waktu yang lama gitu, Ervan. Oh, gitu ya Anggun ya. Iya, Oke, thank you Anggun. sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mauli Febrianti. Pertanyaannya, dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, apakah fungsi penting kegiatan penelitian? Ya, jadi jawabannya, dengan adanya hasil dari kegiatan penelitian, kita bisa menjadikan hasilnya sebagai tolak ukur untuk mengetahui mana cara yang efektif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa menggunakan cara tersebut agar tidak salah dalam memilih cara. Biasanya ada juga penelitian tentang metode pembelajaran yang baik sehingga kita bisa memilih metode yang benar dan masih banyak lagi. Bagaimana Mauli Febrianti, apakah sudah jelas? Baik, Anggra, jelas sekali. Terima kasih. Sama-sama. Bagi yang ingin menyanggah atau menambahkan, kami persilakan. Baiklah, jika tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Nevita Wulanda. Pertanyaannya, LKPD itu termasuk produk dari penelitian pengembangan atau tidak? Jika iya, itu termasuk ke materi belajar atau media? Dari hasil diskusi kami, jawabannya adalah ya, dan termasuk ke materi belajar. Karena LKPD ini berfungsi sebagai buku penunjang dan pelengkap buku peserta didik yang bisa membantu peserta didik untuk memahami konsep yang harus dikuasai dalam tema tersebut. LKPD berisikan langkah-langkah atau petunjuk kegiatan yang menuntun peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Setiap langkah-langkah kerja yang disusun sudah dicoba dan dibuktikan keberhasilannya. LKPD ini disusun dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing peserta didik untuk meningkatkan rasa ingin tahunya. Bagaimana Nevrita? Apakah sudah jelas? Jadi itu masuknya ke materi belajar yang atau media tadi. Kok kayak mabok gitu sih, Nep? Ngelem ya? Nevrita, suaranya enggak jelas. Nevrita bisa tolong diulang tadi ngomong apa ya? Jelas aja. Sekarang udah jelas belum? Melayang-melayang suaranya. Jadi LKPD itu masuknya ke materianya. Oh iya, Jelas LKPD itu nggak, jadinya Andre, masuknya ke suaranya? media belajar. Udah, Nevrita. Udah deh, sinyal, Sir. Dah. Sudah jelas ya, Nevrita? Ya, makasih, Andre. Ya, sama-sama Nevrita. Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan kedua dengan 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya. Ya, Juwita, silakan.
Di sini kalian menjelaskan tentang penelitian pengembangan mampu menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai validasi tinggi. Bisa tolong berikan contoh dari produknya itu? Oke, Juta, terima kasih. Penanya selanjutnya. Izin bertanya. Ya, Andina. Kalian sudah menjelaskan bahwa dalam karakteristik penelitian itu sebuah masalah yang dipecahkan adalah masalah yang nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif. Bisa diberikan perumpamaannya secara mudah? Oke, Nata, terima kasih Andina. Satu orang lagi, silakan. Bertanya, Ya, Nelly. penelitian pengembangan biasanya digunakan untuk penelitian apa dan berikan contohnya. Maaf Nelly, suaranya kekecilan. Bisa tolong diulang? Penelitian pengembangan biasanya digunakan untuk penelitian apa dan berikan contoh. Oke, baik. Terima kasih. Kami sudah menerima 3 pertanyaan. Tolong beri kami waktu untuk menyiapkan jawabannya.
Oke, baik. Kami akan jawab 3 pertanyaan kedua. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nelly tadi. Penelitian pengembangan biasanya dilakukan untuk penelitian apa dan berikan contohnya. Jadi penelitian pengembangan itu biasanya dilakukan untuk penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan sesuatu. Gitu, misalnya kayak misalnya kita mau mengembangkan sebuah aplikasi untuk pembelajaran listening gitu. Jadi tujuannya buat mengembangkan sesuatu dalam pendidikan. Gitu, Nelly. Nelly? Ya, Anggun. Oh ya, contohnya dari penelitian pengembangan. Apa, Nelly? Kalau nggak salah Nelly minta contohnya. Kalau contohnya itu masuk ke pertanyaan Juwit deh kayaknya. Kalau gitu nanti bakal dijelasin lagi sama Dewi Insiada. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Juwita. Contoh memiliki nilai validasi tinggi. Contohnya itu ada yaitu kurikulum, terus metode pengajar, media pendidik, buku ajar, modul, kompetensi tenaga pendidik, sistem evaluasi, dan model uji kompetensi. Semua itu tuh dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan serta di validasi yang dilakukan oleh para ahli. Gimana, Juit? Iya, Dewi, paham. Terima kasih, Dewi. Sama. Kemudian pertanyaan dari Andina. Perumpamaan yang lebih mudah, yaitu jadi begini, perumpamaan mudahnya itu misalnya kamu melihat bahwa banyak siswa yang kesulitan mencari kosakata di dalam kamus. Mereka menghabiskan waktu hanya untuk mencari kosakata di dalam kamus. Kemudian kamu berpikir tentang adakah cara lain yang lebih efektif dalam mencari kosakata. Akhirnya kamu teringat dengan alphaling. Nah, kamu ingin meneliti apakah penggunaan alphaling lebih memudahkan dalam pembelajaran bahasa Inggris atau tidak. Seperti itu. Bagaimana, Andina? Baik, terima kasih Dewi. Jika ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, kami persilakan. Baiklah, jika tidak ada, maka kami akan akhiri presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, udah selesai. Halo, Sebentar amat presentasinya, kayak nggak ada esensinya presentasinya. Hah? Udah yakin bisa melakukan penelitian pengembangan? Belum tahu kalau belum dicoba, Sir. Iya, Sir. Iya, ta?
Apa yang sudah didapatkan dari presentasi tadi? Coba Hafid jelasin apa aja. Masih di mute. Oke, jadi tadi yang udah didapat itu kayak misal produk-produk pengembangan riset dan tadi apa judulnya? Development itu kayak misal modul, kurikulum, dan sebagainya gitu. Ya, kenapa disebut dengan nama pengembangan? Karena dia memang masih mengembangkan suatu produk. Iya, Ya kan? jadi Jadi produk itu harus divalidasi, jadi ada beberapa stepnya untuk memvalidasi produk itu. Jadi kalau kamu dalam penelitian pengembangan ini, contohnya adalah menggunakan, misalnya kalau dalam bidang sains itu vaksin. Vaksin itu kan perlu uji coba itu. Nggak bisa langsung rilis, langsung disuntikin ke dalam tubuh. Ya kan? Harus ada beberapa tahap dulu. Pertama ada blueprint, ya kan? Ada blueprint, kemudian dikembangkan, terus uji cobanya sama monyet misalnya. Ya, atau apa kelinci percobaan yang memiliki DNA yang sama dengan manusia gitu kan. Ya kalau monyetnya mati ya masih mengerikan lah berarti. Ada yang mau jadi ini, kelinci percobaan. Ya nggak mungkin manusia kan. Nah itu udah psycho sih kalau mau dicoba terhadap manusia. Misalnya saya mau buat virus zombie gitu kan. Namanya T-virus gitu. Nah itu saya coba ke Hafid. Ya kan. Ya bisa jadi Hafid jadi zombie kan. Tapi zombie yang kayak mana dulu gitu kan. Nah zombie yang bisa diatur atau zombie yang menyerang tuannya gitu. Jadi apa? Membuat virus itu apa gunanya? Kalau nggak ada gunanya, nggak akan terbuat virus itu, terutama corona. Siapa yang buat virus corona? Nah, kan itu pasti akan mengambil keuntungannya, ya. Loh, berarti dibuat besar. Ya, kalau dibuat ya pastilah virus. Lagian virusnya sama seperti virus flu kan? Iya. Jadi kalau kita duga kan, ya lihat di Eropa udah sembuh, Cina udah sembuh kan? Udah berkurang. Di Indonesia juga kayaknya udah mulai nggak ada harga diri tuh corona. Ya kan? Beli vaksinnya mehong. Siapa yang jual vaksin? Nah, itu yang bisa dicurigai. Ya kayak virus komputer lah. Virus komputer itu dibuat untuk apa? Supaya orang beli antivirus. Makanya dibuat virus komputer. Ya kan? Antivirus kayak McAfee contohnya yang ori. 750.000. Ya kan? Berapa dolar itu? Ya, $40 lah. $50 lah. Lumayan loh. Kalau semua orang beli $50 kan mantap tuh, kayak mendadak. Ya itu udah perdagangan global. Siapa yang diuntungkan? Lihat aja perekonomian siapa yang maju. Cina, Amerika, Eropa, kan? Ya udah elit global termasuk gitu kan. Ya kalau kalian mau buat virus juga nggak masalah, cuman ya jangan sendirian. Mudah ketangkep kalau sendirian. Makanya harus kong kali kong, ya kan? King Kong. Nah, gitu. Jadi ya persekutuan itu sudah ada. Lagian juga kan memusnahkan populasi manusia yang sudah tua, ya kan? Orang-orang tua kan pada meninggoy, ya kan? Kena corona. Banyak akademisi yang potensial meninggoy, profesor-profesor, dokter-dokter, ya kan? Ya, mungkin juga ini ada sangkut pautnya dengan Thanos mungkin teorinya. Memusnahkan populasi dunia setengahnya kan. Lumayan lah yang meninggoy kan. Yang lain kena efek ini traumatis ya kan. Ya itu adalah pengembangan dalam bidang sains. Contohnya gitu. Nah, bidang pengembangan ini harus ada kelanjutan penelitiannya, namanya penelitian eksperimental tadi. Jadi penelitian eksperimental ini kelanjutan dari penelitian pengembangan. Pengembangan itu membuat produk, menguji efektivitasnya pakai eksperimental. Gitu guys. Penelitian eksperimental itu penelitian apa? Udah dibahas belum? Udah, Sir. Menguji efektivitas dan
uji pengaruh. Ya kan? Kalau suatu produk yang sudah dikembangkan nggak ada pengaruhnya, ya nggak guna, ya kan? Iya. Tapi itu nggak gagal penelitiannya. Kenapa? Karena ketidakgunaan itu adalah sebuah informasi yang penting, ya kan? Kalau kamu tahu Hafid itu nggak guna, kan nggak mungkin kamu pakai lagi Hafid, kan? Ya nggak? Ya nggak, Pit? Nah, Iya, Sir, maaf tadi. nah, makanya jangan ngelem, Pit. Jadi kalau kita tahu Hafid itu nggak guna, kan kita nggak mungkin pakai Hafid lagi, toh? Iya, jangan gitu, Sir. Ya, contoh lebih. Bener nggak? Dan kalau Hafid berguna, kita pakai terus kan? Benar, Sir, benar. Nah, jadi penelitian pengembangan itu nanti akhirnya akan menjadi penelitian yang diuji cobakan dalam penelitian yang melihat pengaruh ataupun efektivitasnya, yaitu penelitian eksperimental. Jadi kalau udah buat R&D, ada produk, kamu harus ngetes dulu produk itu layak nggak? Diuji coba dulu dong. Gitu. Karena dibuat nih, bisa nggak dipakai buat anak SMA kelas 2 misalnya? Atau dipakai untuk anak SD? Tergantung produknya, mau apa produknya. Ada LKPD, kan, lembar kerja peserta didik, apalah itu. Ya kan? Ada buku modul, ada buku guru, ada buku siswa. Ya kan? Ada kumpulan-kumpulan soal. Ya, tergantung apa fungsi pengembangannya. Untuk drilling kemampuan atau evaluasi banyak. Gitu. Sehingga nanti bakal dipakai produknya untuk bisa diuji cobakan dalam uji pengaruh atau efektivitasnya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya gimana cara menulis skripsinya? Nah, ya dimulai dengan merumuskan masalah. Apa masalah penelitian untuk ini pengembangan? Coba mana grup yang tadi presentasi. Apa pertanyaan penelitiannya? Coba kalian semua buat pertanyaan penelitian untuk pengembangan. Coba gimana pertanyaan penelitiannya? Yang berkaitan dengan pengembangan modul, pengembangan kurikulum, pengembangan peserta didik, dan lain-lain sebagainya dalam belajar bahasa Inggris. Coba. Langsung Saya kasih Inggris waktu. atau Indo, Sir? Hah? Langsung Inggris atau Indo? Ya Inggris lah, kita kan bahasa Inggris walaupun dijelasin bahasa Indonesia, ya kan. Biar kalian nggak roaming dengan bahasa saya yang terlalu elegan. Ya kan? Salah elean. Ya. Jadi, saya kasih waktu 10 menit, kalian buat rumuskan beberapa judul, nanti saya tanya random. Ya. Yang jelas yang saya pilih pasti adalah orang-orang spesial yang tidak pernah saya lihat. Ya, silakan.
Gimana guys? Sudah belum? Wah, ini pasti lagi baca skripsi ini mesti. Nanti G bacanya. Belum, Sir. Belum? Saya kebelet boker ini. Aduh, Dikit lagi, dikit lagi. dikit Saya lagi. mau coba. Ayo, Mauli coba. Ayo, gimana? Gimana pertanyaan penelitian dan judulnya kayak mana? Ayo. Kan judulnya, saya pakai Pertanyaan bahasa penelitian Indonesia dulu, dulu. Sir, biar. Hah? Pertanyaan penelitian dulu lah, baru judul. Pertanyaan penelitiannya, bagaimana mengembangkan mobile learning berbasis Android untuk meningkatkan prestasi belajar biologi peserta didik. Ya, apa bahasa Inggrisnya? How To develop mobile learning how is mobile learning bla develop. bla bla will develop. Saya baru dapat. How is mobile learning bla 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 will develop students bla bla bla. Gitu, Ge. Yes, sir. Jadi judulnya apa? Judulnya pengembangan mobile learning berbasis Android pada pembelajaran biologi. Developing mobile learning Developing apps, mobile learning application. apps, application for Android. Android itu bahasa Inggrisnya Android kan, sir? Ya Android, Android Andromu. in learning biology. Ngapain kok belajar biologi sekarang bahasa Inggris? Ngelem Mauli nih, aduh. Orang kita mau belajar bahasa Inggris kok belajar biologi nih, nyari Google-nya nih biologi loh. Aduh. Oh, enggak, saya ganti, sir. Saya ganti. Bentar ya. Maaf sih, sir. Nih, makanya development of Android based mobile learning. Developing of Android based mobile learning. Bukan Mobile Legend. Mobile learning in English learning to increase student English learning achievement. Ya, apa yang mau dikembangkan? Jadi mengembangkan aplikasi mobile phone itu. Untuk meningkatkan prestasi belajar bahasa Inggris peserta didik, sir, melalui mobile learning berbasis Android tersebut. Yang mengembangkan apa? Yang harus spesifik, mengembangkan mobile aplikasi learning-nya. Mobile learning app. Ya udah, sesuai nggak dengan pertanyaan penelitian tadi? Sesuai banget. Ya udah, berarti ya bisa dipakai. Oke. Udah gaya anak-anak zaman sekarang ya, pakai aplikasi Android, gaya bener. Belajar masih manual ya kan, sinyal rusak, kuota tak ada, menjadi beban keluarga. Ampun deh. Yang lain mana yang lain? Oh, nyoba, Sir. Yo, Hafid. Pertanyaannya kan, pertanyaan penelitiannya, Sir. Oke. Pertanyaan itu, mengapa siswa kurang memahami pengucapan bahasa Inggris dengan tepat? Ini penelitian apa ini? Developing. Benar nggak sih, Sir? Ya, kamu harus buat sesuatu lah. Membuat suatu produk. Berarti bagaimana aplikasi berbasis Android yang kamu ciptakan itu bisa membuat orang atau siswa itu bisa mengucapkan dengan benar gitu loh. Oke. Jadi apa produknya? Produknya tuh pakai phonetic symbol dengan aplikasi Tubphonetic. Oh, ya udah, berarti pakai itu. Berarti gimana? How is phonetic apps? Apa?
bagaimana phonetic apps dapat meningkatkan kemampuan Pronunciation pada pengucapan siswa. atau pelafalan siswa. Gimana bahasa Inggrisnya? How is bentar. How is phonetic apps develop? How is phonetic apps develops mempengaruhi students pronunciation mastery. Jadi gimana judulnya? Kalau judulnya itu Developing English Pronunciation Material Using Application Based on Phonetic Symbol for the first semester of the 10th grade of senior high school. Oke, pronunciation-nya nggak diomongin. Oh, udah tadi. Udah. For pronunciation material. Oke, ya udah, itu Pit. Gampang kan? Siapa lagi? Ayo, Apit bisa. Ayo, yang lain coba. Siapa? Itu pertanyaannya bisa banyak loh. Bisa dia mengembangkan aplikasi itu untuk apa? Fungsinya apa? Kategorinya apa? Jadi banyak pertanyaan penelitiannya bisa. Tapi yang menjadi berasosiasi dengan judulnya adalah pertanyaan penelitian yang pertama. Ya. Okay, thank you, sir. Oke. Siapa yang mau nyoba lagi silakan. Sebelum saya ke WC. Mau nabung emas, emas cair. Belum pernah kan nabung emas cair? Ini perut saya lagi bermasalah ini, guys. Gara-gara makan sambal pedas bener ya, ampun. Saya jadi man to the thread ya, guys. Mana nih? Andina mana Andina? Mana nih kok pada hilang? Oh my God. Oh, stres. Mana nih orang-orang pada hilang? Si Juwita hilang. Hadir, sir, di sini ada. Oh, ada ya? Ada, cuma baru judul. Untuk apa namanya pertanyaannya masih bingung. Oh, biasanya dia buka kamera, sekarang enggak. Andina mana Andina? Sinyal saya jelek, makanya saya matiin kamera. Oh. Weh, ada Nuna Resti. Nunana. Apa ti? Coba. Ya, coba. Kan pertanyaannya itu gini, bagaimana aplikasi English Grammar meningkatkan kemampuan tata bahasa siswa menengah atas? Oh ya bisa. Masa ada aplikasi English Grammar? Bisa kamu buatnya? Oh, jadi itu harus yang kita bisa bikin ya? Iyalah. Ya kalau ya mungkin ya kenapa enggak gitu kan? Sir, berarti Ya kan? pengembangan ini harus produk baru, nggak bisa gitu. Misal menyempurnakan produk yang sudah ada gitu. Ya bisa aja. Cuman kan itu namanya adalah menguji efektivitasnya kalau udah mencoba produk yang udah ada kan. Hanya menguji efektivitasnya kan. Berarti itu namanya uji eksperimen. Untuk kalau menguji efektivitas dan menguji pengaruh ya kan. Bagaimana aplikasi itu mempengaruhi siswa dalam belajar tata bahasa. Nah, berarti eksperimen. Tapi kalau menciptakan produk baru ya R&D. Beda dong. Gitu loh, Ti. Oke. Gimana bahasa Inggrisnya coba? How English Grammar how is mobile English Grammar application to increase develops ya. How is English Grammar applications develop students grammar mastery? Gimana judulnya? Judulnya pengembangan aplikasi mobile English Grammar terhadap Pakai bahasa Inggris lah. Developing English Grammar applications to student English atau to apa? To teach student grammar mastery atau apa? To increase students grammar mastery ya.
Ya, bisa. Ada lagi yang mau nyoba? Nun 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 nun, nana. Da 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 da. Da 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 da. Sa. Nun 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 nun, nana. Kalau Hafid lagunya bukan itu. Hafid lagunya cakit cakaca, no cakit cakaca, na 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 na. Jerelie. Itu ragil, sorry itu ragil. Oh, tahu dia. Mantap. Ini mana yang lain ini kok pada tiarap ini gimana? Muhtar mana Muhtar? Saya, Sir. Ayo, open kamera. Anak Bandar Lampung kan? Iya, rumah saya gelap, Sir. Ya, apa hubungannya sama open kamera? Sabar, saya nyari tempat yang terang dulu. Nah, gitu, Si Andina nih setiap saya ada, nggak pernah ada loh Andina nih. Mana ya? Nih, temannya si Gita ini mana nih? Git, mana temanmu tuh, Git? Ya, Sir. Gangguan lagi, Sir. Seperti biasanya. Dia suka gangguan emang, Sir. Mohon maaf, Sir. Waduh. Gila, Gina nih jubirnya Andina loh. Mantap, Gina. Gina dan Andina adalah sahabat. Besti, Sir, besti. Wih, gila Muhtar. Mantap, ragil, Mame. Yaudah, Avatar. Kalau pertanyaan saya kayak gini, Sir. Nah. Bagaimana metode game dalam pembelajaran bahasa Inggris dapat dijadikan sebagai bahan penelitian untuk mengembangkan daya ukur belajar bagi murid? Saya begitu, Sir. Ya, itu nggak bisa lah. Masa bagaimana metode game? Salah. Bagaimana kamu menciptakan game? Apa gamenya? Jangan metode. Metode itu bukan merupakan bagian dari R&D, tapi bagaimana kamu menciptakan sebuah game yang dapat meningkatkan kemampuan kosakata siswa. Bisa nggak buat game? Nggak, kalau belum bisa sih, Sir. Ya kan R&D kan buat produk. Oh, iya, kalau untuk Coba buat game kayak Tetris gitu kan, tapi Tetrisnya tuh pakai huruf-huruf bahasa Inggris. Oh. Gitu. Nanti dia kalau jadi kata baru dia hilang gitu. Apa gitu Tetris atau buat game kayak Super Mario gitu. Super Mario tapi dia mencari kata benda, mencari kata sifat, mencari kata kerja atau apa gitu, mencari treasure yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Apa gamenya? Mau buat apa kamu? Bisa buat game nggak? Ini kan buat produk. Gamenya game itu deh, Super Mario itu. Ya, Super Mario. Ya, coba gimana pertanyaan penelitiannya? How is Super Mario game? How is Super Mario game can be used as a research material to develop learning measuring power for student. To develop apa? Learning measuring power daya ukur, Sir. Dalam pembelajaran bahasa Inggris itu. Ya terlalu jauh, yang spesifik. Apa misalnya speaking ability, listening ability, writing skills, vocabulary mastery, apa yang spesifik kemampuannya? Jadi kayak gini. How can Super Mario games can be used as a research material? How is Super Mario game can be used? Atau nggak usah pakai game lah, pakai nama aja lah. Super Mario. How is Super Mario? How is Super Mario can be used as a research material to develop putar balik. Speaking English for students. Student speaking mastery atau student speaking skill. Ya, gitu. Jadi how is Super Mario can develop student speaking skill. Ya. Itu berarti Super Mario-nya ini berarti bentuknya simulasi nih. Terus diajak ngomong gitu. Harus direkam suaranya. Dia nggak bakal nyaut kalau
ngomongnya nggak benar. Nah, jadi Super Mario-nya mukanya kayak si Resti tuh kan. Nah, Super Mario tuh. Kamu aja ngomong dia, "Hai Super Mario." Dia nggak bakal jawab kalau pronunciation-nya nggak benar atau speaking-nya nggak benar. Nah, jawab respon. Mantep itu kalau bisa punya AI kayak gitu. Dia berarti harus punya yang namanya kayak temuannya si Nam Joyuk. Nam Dosan. Tahu Nam Dosan nggak? Tidak, Sir. Tahu, Sir. Startup. Dia bisa membaca dari kamera aplikasi. Jadi games itu dari pakai dari kamera ngebaca kita. Membaca gerak bibir, suara gitu. Bagus itu namanya AI interface namanya. Artificial Intelligence Interface. Nah, itu kalau bisa pemrograman bisa buat kayak gitu tuh. Mantep tuh. Gimana judulnya? Tar. Using Super Mario application for learning speaking English. Ya, developing Super Mario. Developing Super Mario to learning speaking English gitu. Masa to learning? Emang ada to learning? Mengembangkan tuh apa ya? Ya, developing. Ya. Developing Super Mario for speaking English skill. For student speaking skill. Atau apa? Nah, seperti itu. Ya udah selesai. Gampang kan penelitian pengembangan? Kalau kalian mau membuat buku tapi khusus, cari skill-skillnya. Misalnya mengembangkan buku khusus untuk skill listening skill, mengembangkan buku khusus untuk grammar, mengembangkan buku untuk writing. Jadi buku itu instruksi writingnya seperti apa yang benar, cara nulis yang benar seperti apa. Atau mengembangkan aplikasi misalnya untuk listening skill, misalnya. Kayak TOEFL itu kan, itu aplikasi TOEFL itu. TOEFL itu kan tes, tapi dia itu bisa berupa aplikasi kan, di Android atau apa. Bisa kita buat. Mantap kan? Iyalah, masa nggak mantap. Cuman prosesnya harus panjang. Seperti skripsi yang saya kasih kamu tadi itu dia sampai 3 tahun buat buku itu. Iyalah. 3 tahun kenapa? Di samping dia kerja, di samping dia malas, di samping dia udah nikah, ya kan? Itu susah lah. Ya. R&D itu butuh fokus untuk buat materinya. Apa tayang Abi? Halo. Lo. Halo. Sih. Ini ulang tahun loh ini, udah setahun loh ini. Ulang tahun. Itu HP siapa ya? Nah, ini juga adalah produk saya ya guys ya. Ini yang saya kembangkan sendiri nih. Ini produk saya ya. Mengembangkan anak untuk memajukan masa depan yang gemilang. Ya. Jadi anak ini adalah produk penelitian. Ya. Siapa yang mau mencoba membuat anak? Ayo. Yang udah halal aja, Sar. Ya, anak didik loh, peserta didik. Ini, waduh, kalian ini mudah tergiring opini loh. Waduh. Ijik. Ini namanya Zik Haidar Wahar Haid. Zik. Artinya apa, Sar, panjang? Zik itu dari bahasa Jerman, ya, artinya adalah kejujuran. Wahrheit itu adalah kemenangan. Kalau Haidar itu keberanian. Jadi kemenangan yang diperoleh dengan kejujuran dan keberanian. Itulah Zik Haidar Wahrheit. Tuh dia. Diambil mbaknya. Waduh, parah. Ada pencolong anak ya.
itu saya buat sendiri loh anak itu ya, produk itu. Ya kan? Mantap Jojoni. Ya dah. Siapa lagi yang mau nyoba? Mau coba, Sir? Asik. Buat anak kok coba-coba, Juwita. Bukan. Itu Oh, ya. kan yang R&D. Ya, Sir. silakan. Silakan, Ju. Pertanyaannya, how can developing an interactive social media-based learning environment affect the improvement of student speaking ability? Langsung produknya apa? Buat apa gitu loh, Jui. Jadi how is produknya apa? Developing an interactive social media, mengembangkan Judulnya. Pertanyaan penelitian dulu. How is interactive social media based learning environment can affect ya, untuk can apa itu? Can affect the improvement of students speaking ability. Yang nggak usah terlalu panjang, langsung aja. How is the interactive social media affect student speaking skills atau student speaking ability? Kan gampang. Of SMA negeri, of kelas berapa, SMA berapa? Nanti lebih panjang lagi pertanyaan itu. Oh, berarti harus spesifik ke kelasnya juga, ke kelasnya ya, Sir? Ya. Yoi, nanti tapi. Jadi gimana judulnya? Judulnya, Developing an Interactive Social Media to Improve Student Speaking Ability. Oke, of 8th grade at SMA negeri. Nah, nanti panjang itu, ya. Gitu. Apa itu interaktif sosial media itu? Lebih ke penggunaan sosial medianya itu sih, Sir. Dikembangkan. Kayak mana? Yang ada gibah lagi. Ya, enggak lah, Sir. Kan yang digibahin juga nggak cuma orang gitu kan, apalagi kalau nggak kenal. Nggak ngegibahin orang, tapi lebih ke ini sih, Sir, nyeritain pengalaman mungkin ya. Kalau misalnya ya apa sosial medianya namanya itu? Oh, sosial media yang dipakai. Kalau udah ada ya bukan produk lah. Ya maunya mah ngebuat, Sir, cuma kan ya nggak tahu dah. Stop tipu-tipu, ya kan? Ya, kita lihat nanti bagaimana dia bisa buat nggak itu aplikasi gitu. Rumit loh bahasa pemrogramannya. Ya, siapa lagi selain Jui yang mau nyoba? Wih, tumben-tumbennya nih Anggra ini keluar nih mukanya. Kok malah jadi anime lagi Anggra ini? Kamu ibu ya? Pantesan bawa bawang. Enggak, Sir. Kok DP-nya ini anime? Ya. Kirain bawa bawang. Wibu. Yaudah, saya coba. mau coba, Sir. Bawangnya enggak, Sir. Ayo. Bawang lanang. Pertanyaannya Ayo. ini. Pertanyaannya dulu ya, Sir. Ya. Bagaimana cara mengembangkan aplikasi broadcast untuk meningkatkan listening skill? Aplikasi broadcast itu kayak mana? Broadcast loh, Sir, yang kayak di Spotify itu. Itu punya orang lah itu. Ya nanti nanti coba ngembangin sendiri lah, Sir. Sir, emang kalau ngembangin yang sebelumnya itu nggak boleh ya, Sir, jadinya? Itu namanya uji efektivitas karena kamu pakai punya orang. Stop tipu-tipu menjadi pencoleng. Kamu memakai produk orang, kamu pakai sebagai produkmu. Kamu yang buat, orang lain yang mengakui. Itu kan aneh. Ya nggak? Nggak ada yang begitu. Harusnya kalian membuat dari nol. Ya kan? Sehingga itu adalah hasil karya sendiri, bukan dari tipu-tipu. Ya kan? Contoh seperti skripsi yang saya share di WA group, itu kan bisa aja kalian contek semuanya itu kan. Ketahuan pasti. Nanti pas diuji plagiat. Ketahuan kalau kalian tuh pakai skripsi orang itu. Makanya saya nggak takut gitu nge-share skripsi. Kan belajar itu. Jangan langsung kalau tumplek blek ikut nyontek itu. Ya itu namanya adalah pencoleng. Namanya penjahat intelektual.
aktual. Jadi gimana ini Dwi? Panggilnya Anggi apa Dwi? Anggre, Sir. Anggi. Gimana Anggi? Ada nggak produk yang mau kamu buat, misalnya lembar kerja siswa, LKS, atau sekarang namanya LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya? Iya, Sir. Iya, pakai itu. Bisa nggak buat LKPD? Bisa banget. Apalagi untuk meningkatkan kemampuan tertentu, ya kan? Misalnya kemampuan reading. Berarti isinya LKS-nya itu ya text reading, bagaimana cara mencari main idea, supporting details, vocabulary mastery, kan ada semua di situ. Mantap tuh bukunya, ya kan? Intinya mempermudah siswa untuk belajar mandiri. Karena gurunya banyak yang tidak kompeten. Lulusan UIN nggak itu? Ya nggak mungkin lah, UIN kan akreditasi A. Gurunya hebat-hebat. Yang Gre ya? Iya, Sir. Udah ketemu belum, Gre? Kira-kira mau buat produk apa, Gre? Coba. Ya udah pakai yang tadi aja coba. Ya Ganti kalau nama yang aja. pakai yang tadi itu ya broadcast itu loh, Sir. Ya, punya kamu bukan? Ya nanti saya kembangin sendiri. Oke, ya coba. Tapi nama aplikasinya belum ketemu. Jadi ya broadcast application gitu aja dulu. Ya, misalnya namanya misalnya adalah AB. Ya, apps namanya ABS. Ya. Anggra ini broadcast system ABS. Coba. Ya jadi how is developing ABS? Loh, kok how is developing? How is ABS? Oh, how is ABS developing? Ya, Yes, how is ABS develops listening skills. Students listening skills. At apa? At on in. Nah, nanti ditambahin kelas berapa gitu. Oke, judulnya gimana, Gre? Judulnya? Kalau judulnya Developing ABS application for student listening skill. Ya, for students listening skill. Kelas berapa? Sekolahnya di mana nanti ya? Lebih spesifik lagi. Oke. Yo. Itu bisa. Yang penting kan ada produk yang mau dikembangkan, buat siapa, di mana, bagaimana, gitu loh. Nah, ada lagi yang mau nyoba? Reja, mau nyoba nggak, Reja? Ini kalian ini buat asal aja loh. Malah saya yang buat asal loh, ABS loh. Asal Bapak senang loh. Aduh. Mana produknya yang benar-benar produk loh yang bakal bisa dibuat? Jangan ngayal. Produk yang bisa dibuat tuh kayak contohnya modul, kurikulum gitu kali ya, Sir? Ya ember. Emang benar ember. Modul, kurikulum, LKS, lembar kerja guru, lembar kerja siswa, ya LKS ya. Terus aplikasi, ya kan? Apalagi absensi. Buat apa absensi? Belajar bahasa Inggris nggak ada gunanya lah. Ya apa buat belajar bahasa Inggris, ya kan? Siapa lagi yang mau nyoba? Erpan mau nyoba nggak? Mau sih, Sir. Ya, coba apaan? Dari pertanyaan ya, Sir ya? Iya, pertanyaan dulu. Produk apa yang mau kamu buat untuk bisa mengajar bahasa Inggris? Oh, kalau produknya sudah ada bisa kan, Sir ya? Nah, ini nggak denger nih, kan? Bukan maksudnya Ya, maksudnya di itu namanya menguji efektivitas produk yang sudah ada, namanya eksperimen, bukan R&D lagi. Kalau R&D itu dari nol, produkmu sendiri orisinil, bukan menguji punya orang lain. Buat aplikasi berarti, Sir, kalau mau tentang aplikasi. Ya dari tadi emang kita ngomong gitu, Pan.
Ayo. Nggak bisa, Sir, buat aplikasi. Ya, aplikasi atau buku. Kamu bisa buat buku nggak? Buku pelajaran. Bisa sih, Sir. Apa isinya buku pelajaran? Buku. Ada bab-babnya, ya kan? Iya. Itu semua harus divalidasi dengan expert validator atau validator ahli. Tentang bagian-bagian itu ada validator ahli listening, ada ahli reading, ada ahli grammar, ada ahli speaking. Kalau buat buku itu satu ahli validator itu satu ahli itu nanti dibayar itu 300.000 apa nggak salah sekali memberikan validasinya. Iya, makanya buat buku itu nggak mudah guys, susah. Makanya orang-orang nggak mau buat buku. Iyalah, kecuali buku-buku picisan isinya romansa-romansa kuda itu, ya kan? Terus yang haru biru. Terus produk yang gampang dibuat apa, Sir? Apa? Iya, Sir, itu, Sir. Ya LKS aja lah kalau enggak ini modul. Mudah LKPD itu. ya, Sir. Ya LKPD. Ya kan? Jadi itu bisa dibuat. Yang gampang aja lah kalau mau S1 mah. Kalau mau S2 baru buat buku atau mau profesor, ya kan? Kalau S1 mah buat LKS aja lah yang gampang-gampang, modul atau selebaran, ya kan? Buat selebaran aja kayak informasi satu unit aja, nggak usah banyak-banyak. Sir, modul 1 unit. Nah. Sir, kalau misalkan kalau misalkan web learning itu masuknya ke uji efektivitas apa bisa masuk ke penelitian pengembangan? Tergantung dia itu media atau apa? Produk bukan. Kalau dia efektivitas berarti dia sudah ada dan sudah dipakai. Kan beda. Kan beda ya, namanya sesuatu yang sudah ada dan dipakai di subjek yang berbeda itu beda loh. Misalnya kamu pakai di Bandar Lampung apa itu strategi itu atau media itu atau metode itu. Diuji di Bandar Jaya beda. Iya, orang-orangnya, murid-muridnya beda. Anak-anak di Bandar Lampung sama anak-anak di Bandar Jaya itu beda-beda. Iya. Sama nggak, Mitra? Beda, Sir, beda. Beda. Anak-anak di desa sama anak di kota belajarnya beda. Pinter mana anak desa sama anak kota? Tergantung anaknya, Sir. Tergantung anaknya? Iya. Terus. Emang ada sekolah di kota, di desa yang mumpuni seperti di kota? Anak desa bisa jadi pintar, cuma dia katrok, dia deso karena nggak tahu apa-apa, nggak tahu McD kan, nggak tahu KFC kan, dan gumun dia pasti kan. Apa sih itu lift? Apa itu lift gitu kan? Namanya juga anak nggak pernah keluar desa kan? Ya mungkin karena teknologi lah yang pertama, Sir. Iya, karena desa itu kan dia terisolasi. Iya. Pergaulannya kurang luas, ya kan? Itu kan mempengaruhi pola pikir juga kan. Biasanya orang-orang daerah kalau lomba di kota itu jiper gitu loh. Nyalinya ciut. Kalah sama orang-orang di kota pasti kayak SMA 9, SMA 2 Bandar Lampung, SMA 1 Metro gitu kan. Pasti kalah itu orang-orang dari daerah itu. Ciper apa tuh? Jiper atau jiper nggak? Mentalnya ciut. Karena mereka karena mereka nggak pernah mendapatkan pengalaman yang melebihi yang sudah di kota, yang udah ke Jakarta gitu kan, ikut lomba di Jakarta, jadi PD-nya itu mampus gitu kan, ya kan? Wah, anak desa aja boleh gitu kan, pasti gitu, ya kan? Saya dulu begitu juga soalnya. Kalau lomba ketemu anak-anak daerah, saya anak-anak ini aja gitu loh. Ya, walaupun ya tidak menampilkan juga kita harus punya kelebihan gitu. Ya sombong nggak punya kelebihan ya apa gitu. Miskin kok sombong gitu. Ada itu. Biar miskin asal sombong ada itu. Hebat kan gue lebih miskin dari lo gitu. Mantap. Gue miskin, lo enggak. Enggak mungkin lah. Gitu. Emang ada kemiskinan disombongkan? Oke. Mana tadi Erpan? Iya, Sir. Gimana, Pan? Udah ketemu belum?
Kira-kira kalau membuat kalau kata Sir tadi kan, kata Mr. tadi yang paling mudah LKS itu. Ya, buat modul pembelajaran satu meeting aja. Buat aja modul pembelajaran satu meeting atau 3 meeting lah. Jadi 3 meeting itu kamu buat modul pembelajarannya itu lebih mudah dan lebih simpel. Paling kamu selesai 3 bulan jadi itu skripsi. Kalau buat modul pembelajaran 3 meeting, cuma 3 meeting loh modul pembelajaran. Apa nggak mudah ya? Mudah mampus. Nah, kalau buat buku ya kamu sampai edan kamu. Sampai bertahun-tahun, Sir ya? Bisa jadi. Bayar expert validatornya aja udah satu orang aja 300.000 tuh untuk yang segi grammar, untuk segi tata bahasa, untuk segi layout, untuk printingnya. Oh, banyak itu bayar duit itu. Mau pakai 100. Tapi kalau udah jadi buku, kamu bisa terbitin di mana aja. Dipakai oleh penerbit apa aja, dapat royalti, kamu bisa menjadi penulis terkenal, dikenal oleh orang-orang di dunia, di dunia nggak mungkin lah, Indonesia ya kan. Gitu. Kalau di dunia ya bisa jadi sih, kalau nulis buku-buku picisan ya kan, itu nggak perlu pakai validator. Kayak Terelie itu, siapa lagi? Dudi itu, siapa lagi tuh? Dan lain-lain itu penulis-penulis itu nggak perlu expert predator, paling editor doang di orang, ya kan? Ya. Nanti terkenal tau kan, wes cerita romansa 3 dimensi, mantap. Yang lebih keren lagi romansa 2 dimensi, ya kan? Jadi cuma gambar apa romansa 2 dimensi. Nah itu cinta segitiga antara manusia, anjing dan beruk. Nah ini mantap ya. Lu pernah ada cinta yang seperti itu loh, manusia, anjing dan beruk loh, mantap. Cinta dan persahabatan antara manusia, anjing dan beruk. Buat tuh cinta novel cinta. Bisa jadi tuh R&D. Ya. Tapi itu nggak ada hubungannya dengan pembelajaran bahasa Inggris, ya kan? Kalau itu kan dia komersil ya guys, beda. Kalau kita kan buat buku ajar, buat pendidikan. Kalau mau buat novel ya buat aja. Siapa tuh? Juit, Sir. Lembar soal itu question sheet bukan sih, Sir? Apa? Question sheet bukan, Sir. Kok tai? Lembar soal, Sir, maksudnya. Oh, lembar soal. Answer sheet. Oh, oke. Answer sheet. Itu lembar jawaban kan, Sir, kalau itu? Oh, lembar soal ya itu aja lah. Test item saja lah. Test items. Kalau bahasa Inggrisnya, berarti boleh kan, Sir, pakai question sheet gitu misal? Lembar pertanyaan itu mah. Iya, lembar pertanyaan. Apalah HP tunjuk-tunjuk tangan, astaga. Disangkanya ada masif kali ya. Kau diam tanpa kata, kau seolah jenuh padaku. Mantap. Ini pada diam semua, tiarap semua nih. Ya, itu bisa dipakai. Istilah itu mah tergantung bagaimana kamu menjelaskannya kepada publik. Jadi ada giumnya adalah sebuah terminologi itu tidak bisa menjadi sebuah absolut karena terminologi itu relatif. Relatif siapa yang menggunakan kosakata tersebut dan kapasitas otak yang menerimanya. Ya, cobalah kamu ngomongin statistik sama tukang becak, ngerti nggak dia? Ya kan? Ya mungkin ngerti kalau duit ya. Tapi kalau simpangan baku, standar deviasi ya nggak mungkin lah, orang dia tamat SD ya kan. Susah juga. Ya bagi kan anak SD belajar statistik kan nggak mungkin. Ya, terminologi. Itu adalah terminologi. Ya, jadi question sheet adalah terminologi dari Juwita Diningsari. Oh, salah. Dining room. Berarti Juwita ini lahir ketika bapak ibunya makan malam ya guys. Ya. Mantap. Juwita dining sorry. Sorry itu artinya maaf ya, Jui. Sorry itu artinya maaf kan? I'm sorry. I'm sorry.
Boleh, Ya. Sir. Boleh. Artinya, maaf Jui, kamu lahir ketika kita lagi makan malam. Ya itu kan terminologi, Ju, ya kan? Tergantung bagaimana kamu mengartikannya, ya kan? That's terminology. Dan kadang-kadang orang selalu berdebat masalah terminologi yang sepertinya itu sangat cetek untuk diperdebatkan nih guys ya. Orang pintar itu bukan yang baru tamat satu buku langsung sombong, bukan. Biasanya orang tamat satu buku sombong sih. Tapi orang yang berilmu itu adalah orang yang kecil sekali. Dalam dunia keilmuan itu dia merasa kecil. Sehingga dia tidak pernah menyombongkan dirinya, tidak pernah mengecilkan orang lain, karena dia tahu dia juga pada saat titik itu juga sombong. Gitu loh. Jadi kalau orang udah sering sombong, bosan. Ya, makanya orang-orang kayak profesor itu dia nggak pernah meremehkan orang. Kayak profesor gitu. Karena mereka itu sudah tahu ilmunya. Gitu. Makanya kalau ada orang yang sombong baru baca satu buku, mereka hanya bisa tertawa kecil dan senyum. Itu artinya, oh orang ini lagi sombong. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Ada profesor gitu. Kalau di bahasa Inggris, Nggak pernah ketemu profesor, Sir. oh nggak pernah ketemu profesor. Ya di bahasa Inggris kita juga profesornya juga abal-abal ya. Jadi wajar lah. Nggak ada yang jadi profesor gitu. Ya semoga aja Mr. Bambang Irpani nanti balik-balik langsung jadi profesor. Ya. Lagi S3 di Inggris kan Mr. Bambang kan. Ada lagi Miss Aulia lagi S3 lagi nyusul Mr. Bambang. Besok lagi nyusul lagi ke Belfast. Numpuk semua dosen UIN di Belfast ya kan. Udah kayak penaget aja Belfast kan. Tempat ngumpul dosen UIN. Gitu. Ya udah, yang lain mau nanya nggak? Sir mau coba yang itu lembar pertanyaan tadi itu. Bagaimana itu? Ini pertanyaannya, how is JKS question sheet develop can increase students reading skills for second grade students in senior high school Wanatar? Ya, jadi apa itu tadi namanya? JKS. Apa itu JKS? Duita? Question sheet. Kirain tainya Juwita itu shit ya salah. Juwita question sheet. Ada kayak Juwita yang penuh dengan pertanyaan. Mantap. Sheet ya, E-nya itu panjang. Dia dibaca 4 harokat ya. Sheet. Nah, bukannya sheet. Beda. Kalau sheet itu 2 harokat aja. Sheet. Ini sheet. Nah, gitu beda ya. Untuk apa itu Juwita question sheet itu? Untuk increase students reading skill. Oh, for students reading comprehension. Oh, for students reading comprehension. Comprehension mastery. Itu comprehension apa? Gitu loh. Jadi membuat lembar soal itu untuk anak-anak biar bisa meningkatkan kemampuan pemahaman bahasa Inggrisnya, membacanya ya kan? Gitu. Silakan kalau ada lagi yang bisa membuat R&D, gimana R&D itu menarik nggak menurut kalian penelitian ini? Nggak begitu, Sir. Nggak begitu, Pit ya? Oh, berarti kamu ini bukan creator ya, Pit ya? Bukan pencipta, ya? Tapi penikmat lah ya. Penikmat, nikmat duniawi. Nafsu dunia, ya kan? Mantap. Jadi kalau kalian mau tahu lagi lebih banyak tentang R&D, baca bukunya Borg and Gal. Ya, bentar. Saya kasih tahu di bukunya. Borg and Gal, ya guys. Ya. Mana nih? Mana ya buku Borg and Gal ya? Buku Borg and Gal itu tebalnya segini, guys. Ini dia. Astaga. Ini apa sih? Ini adalah guru, untuk guru. Guru aja grammarnya masih
Prikiti Cawau. Nah, ini adalah buku-buku goblok ya guys ya. Nah, mana nih? Wah, alangkah berat bener bukunya, ya ampun. Itu buat ngelempar maling kayaknya bisa pingsan di tempat ya, Sir. Iya, ini buat lempar anjing. Mana sih? Gile, berat benar. Segede gini, guys. Mana ya buku saya kok pada hilang? Buku saya tuh hilang-hilangan loh. Saya pinjemin mahasiswa nggak balik lagi loh. Parah emang. Mana? Ntar. Ini kok nggak ketemu, guys. Mana buku board and Gale saya ya? Segede gaban ini, ampun. Ya nantilah, kalau ketemu nanti saya fotoin. Gede banget loh, kayak mau lempar babi dilempar mati lagi. Mana ya bukunya? Nanti kalian bisa beli itu. Ya. Bentar. Waduh, educational statistik ini. Gede banget sih bukunya. Di mana ya? Ketemu saya. Udah ketemu, guys. Bukunya nggak ketemu. Di mana ya? Ada yang ngambil apa nih? Pokoknya tebelnya minta ampun, harus digaban. Apa ini ya? Tapi di bawah ini. Nah, ini dia nih. Aduh, au. Nah. Ini juga bagus. Ini bisa dibeli. Ya. Educational research. Ini juga bagus juga nih. Dulu berapa Sir itu beli? Beli. Ya itu fotokopi lah, ngapain beli. Saya kan yang murah-murah. Itu yang authornya sama Sir? Hah? Author. Karena kita di Indonesia. Kalau di Indonesia boleh fotokopi. Kalau di luar negeri nggak boleh. Kita ketangkep kalau fotokopi. Foto saya itu mah. Mana ya? Buku saya banyak bener loh. Kok hilang loh? Hah? Ada. Ya pokoknya nyelip-nyelip di sini lah guys. Ada buku Borg and Gale. Kalau ini udah punya semua belum buku ini? Belum, Sir. Kalau mau hibah, boleh banget sih. Nah, ini bagus nih. Mengajar dengan prinsip, ya kan? Ini kayaknya buku wajib deh. Mengajar dengan prinsip. Bukunya gede banget sih, gede gaban loh. Apa di mana ya? Yaudah nanti kalau ketemu saya kasih tahu. Ya itu untuk R&D pakai buku Borg and Gale. Borg and Gale. Ya ampun, saya bersin guys. Aduh. Nah ini ada, nah tuyul. Lihat, ada tuyul. Nah tuyul. Baru pulang sekolah. Ada tuyul. Oke. Ini ada mau nanya lagi nggak? Cukup, Pak. Cukup lah ya. Udah paham lah ya. Tinggal ikuti aja panduan-panduan skripsi yang sudah saya berikan. Nanti kalian tugas akhirnya adalah menulis bab 1, 2, dan 3 ya guys ya. Yang bagus akan mendapatkan nilai bagus, yang jelek. Saya nggak ada UTS lah, malas ada UTS, ngapain UTS. Skripsi aja udah, itu udah penuh, ya kan? Tugas Skripsi akhir itu nanti individu atau gimana, Sir?
Ya individu lah, emang tugas saya kok bareng-bareng aneh sih. Kamu masuk kubur sendirian apa bareng-bareng? Sendiri. Ya enggak lah, kalau masuk kuburnya dibunuh sama PKI ya masuknya bareng-bareng lah. Di lubang buaya. Ya misalnya loh. Tapi kalau ke akhirat kita sendiri tuh. Lahir sendiri, mati sendiri itu kan. Asik. Mauli kenapa kayak ada masalah ini hidup yang berat gitu, Mauli? Hah? Mana Mauli? Kasihan, udahlah Mauli, lupakan sajalah lelaki itu. Lupakan, cari lagi. Nah. Enggak bisa. Dia lagi pusing mikirin Kim Sonu kayaknya, Sir. Wah Allah, Kim Sonu. Dia adalah lelaki normal lah, wajar kan, lelaki ganteng, ya kan? Weak, langsung hamil, diaborsi, ya kan? Nah, wajar lah lelaki ganteng kok. Normal lah lelaki kan, daripada dia sama ini, apa om-om dari Jerman, ya kan? Tak kita kata, doi tak kita kata, na 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 na, terelie, aduh, ya nggak apa-apa Kim Sonu, teruskan prestasimu, buatlah anak sebanyak-banyaknya sebagai produk R&D, ya kan? Itu divalidasinya gimana ya? Pakai DNA, ya kan? Dari istrinya, dari orang tuanya, gitu. Validasi anaknya. Ya, Mauli kenapa Mauli kok kamu kayak sedih gitu? Enggak apa-apa sih, lemes aja. Oh, lemas. Lemas makan dong. Ya, Kalau nanti orang khawatir nggak bisa makan, berarti kamu sama menghina Tuhan. Ya kan? Wis, udah pada masuk sama Erliana nih masih sama loh. Sangat mengerikan loh nuansanya Erliana nih. Mantap. Gile. Kamu nggak pernah kerasukan ya, Li? Enggak, soalnya deket kuburan di sini, udah setannya udah kenal gitu, Sir. Mantap. Gila, men. Bisa nggak kamu ngirim setannya satu ke kamarnya Juwita? Yang bentuknya gimana, Sir? Kok saya sih, Sir? Udah banyak juga di sini. Oh, udah banyak juga ya? Kamarnya Mauli lah, biar lebih suram lagi kan, seperti buriknya kamera itu. Mauli lihat lo. Ngapain dia tuh? Diajak ngobrol malah nulis lu dia. Kamu nulis apa, Mau? Nulis apa yang istri bilang. Loh, kok nulis apa yang saya bilang? Gile, emang saya Tuhan apa ditulis-tulis? Mana lagi nih? Sir, buku Berg and Gal itu mahal ya? Ya mahal lah, orang gede harganya itu mau tau nggak berapa? $1 juta. $769 ya guys ya. Itu Mister fotokopi berapa? Fotokopi habis saya berapa ya? 800.000 nggak salah. Wah, soalnya saya halaman itu, Sir. Mahal banget. 400 ya. Satu buku, tebel banget lah. Kayak mau nimpuk Hafid bisa meninggal Hafid. Pakai buku. Tebel banget pokoknya. Yang jelas itu pakai hard case soalnya dia. Saya pakai yang bagus jilitannya. Satu kepingnya kalau nggak salah 50.000. Itu ada berapa keping kalau nggak salah. Hard case-nya. Belum lagi tambah emas-emasnya, ya kan? Terus kertasnya itu nggak kertas biasa, kertas yang glitter itu, yang nggak mudah burik ya, yang nggak mudah hapus tinta itu loh. Jadi wajar aja lah mahal. Kertasnya itu kertas yang itu loh, kertas kayak kertas minyak itu loh, tau nggak? Iya. Nah bukunya bagus, nggak kayak fotokopian Rp50 itu. Emang ada fotokopian Rp50? Nggak ada ya? Ada. Ada ya? Pasti burik banget tuh. Kertasnya kertas burik. Iya, terus tulisannya juga hilang-hilangan. Erliana, kamu dipanggil tuh buat angkat jemuran. Gile, tipu di rumah nggak ada orang. Ya Allah, tipu loh. Rumah nggak ada orang, astaga.
Ayo Erpan, main ke rumahnya Erliana, nggak ada orang. Udah ada istri, Sir ya? Udah ada istri. Erliana. Siapa? Motor udah punya istri ya? Erpan, Sir. Erliana punya istri. Erpan. Erpan udah punya istri. Ya nggak apa-apa lah, biar istrinya kan udah sah berarti. Iyalah, Sir, biar sah. Udah sah, berarti bisa R&D ya Pan ya? Bisa R&D ya? Bisa. Udah proses belum ini? Oh, sudah, Sir. Wadidaw, caw, sangat mantap. Ya. Aset masa depan. Iya, Sir. Mencerdaskan masa depan. Bu, kalau cerdas nggak tahu ya, Tar ya. Yang jelas itu aset masa depan. Ya, pasti harus cerdas, Sir. Amin. Ya. Ini yang lain mana, coba tampilkan wajah gantengnya. Nggak ada ya? Nelly, udah. Aldi mana? Aldi ini lama nggak lihat wajahnya Aldi? Sehat nggak? Kameranya burik, Sir. Kamera burik. Waduh. Percuma. Tuyul, sini balik. Hah? Tapi standby lah dia. Denger ya dia? Dengar. Udah kayak podcast. Enaknya saya buat podcast saya di YouTube ya. Podcast namanya adalah The Go Blockers ya kan. Versus Smart People. Emang bobon. Ya, tapi dalam acara yang menarik lah ya. Kayak mengundang Juwita mungkin lebih menarik ya kan. Ade Juwita buat kamu. Ade Juwita kan artis. Yang hitam itu loh, yang kayak apa sampulnya korek api itu, yang 3 orang itu. Tahu nggak? Itu Ade Juwita tuh, hitam. Oke? Kayaknya that's it ya. It's a wrap ya. Itu kayaknya udah kalau nggak tahu tanya lah. Malu bertanya sesat di jalan, ya kan? Tak kenal maka tak kenal. Sayang. Ya, kita kan mau belajar, nggak sayang-sayangan. Kita mau belajar, maka tak kenal maka tak belajar. Tak kenal ilmumu, maka kau tak akan mengerti, tak akan paham, tak akan belajar. Bagaimana cara belajar yang efektif? Adalah dengan cara mencoba dan melakukan kesalahan. Dari kesalahan kita bisa belajar mana yang benar. Tapi yang lebih penting adalah mencoba dulu. Jangan takut. Mantap. Itu aja untuk hari ini. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat guys. Thank you, Yes, sir. sir. Thank you, sir.